Panas-panas gini enaknya beli es krim lah kayaknya ya. Es krim, es krim, es krim, es krim. Mahal kali pun es krim sekarang. Dulu masih dapatnya gopek satu, sekarang goceng cuma dapat kerupuknya aja ya bah. Tapi ini pun aku makan aja lah. Udah panas sekali ku tengok. Enak kali bah. Siang kau, apa kabar? Sehatnya kau? Sehat nom, kau sehat? Sehat lah. Enak kali nampaknya esmu itu ya. Beli cuma satu, nggak bagi-bagi bah. Beli satu ini aja pun udah mahal kali. Sekarang nom nggak kayak dulu lagi nom. Emang sekarang sama dulu apa bedanya? Dulu kalau beli es krim 2.000 nom, udah bisa kenyang sampai besok. Sekarang bah, 2.000 cuman bikin kotor gigi aja ini nom. Koko. Udah berubah zaman ini ya. Belum lagi di berita banyak pembaca resesi ekonomi lah, inflasi lah, belum lagi pengangguran, inilah itulah, adalah nggak ngerti aku nom. Lele, udah pintar kau sekarang ya kok. Dari mana lah kau tahu istilah-istilah itu? Ya dari TikTok lah, banyak kan di FYP. Taunya kau artinya itu? Ya jelas lah. Enggak. Apa kata orang-orang itulah aku bilangi. Itulah kok, jangan cuma ikut-ikut yang rame aja, tapi harus tahu juga lah kau artinya. Apa emang arti yang aku bilangi itu nom? Jadi, beberapa dari istilah yang kau sebutin tadi itu bagian dari ruang lingkup ekonomi, khususnya ekonomi makro. Apa? Ekonomi makro? Berarti ya ekonomi besar lah itu ya? Ekonomi makro atau biasa juga disebut teori ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa ekonomi secara agregat. Dari es krim masuk ke makro, masuk lagi ke agregat. Apa agregat ini? Konsep agregat dalam pengamatan peristiwa ekonomi dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan pelaku-pelaku ekonomi, seperti kegiatan produsen, kegiatan pemerintah, dan juga kegiatan ekonomi luar negeri. Kan udah habis pula lesku ini nom. Itulah nom, itulah. Makro kan lawannya mikro. Jadi apalah bedanya ekonomi makro sama ekonomi mikro? Panas sekali loh kok, cak pindah lah kita ke sana biar agak teduh dikit. Yuk. Sampai mana tadi pertanyaanmu kok? Sampai perbedaan ekonomi makro, ekonomi mikro tadi nom. Oh, oke. Jadi gini, ekonomi makro itu corak analisisnya secara global gitu dia. Nah, kalau ekonomi mikro, cuman bagian-bagian kecil dari perekonomiannya aja yang dianalisis kok. Nah, yang kedua, ekonomi makro itu melibatkan beberapa lembaga seperti pemerintah, bank, serta pelaku ekspor-impor. Nah, kalau ekonomi mikro cuman meliputi hubungan tingkat RT atau RW sama perusahaan. Nah, yang ketiga, ekonomi makro membahas permasalahan yang kau bilang tadi lah, seperti inflasi, pengangguran, ada juga pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan juga neraca perdagangan. Nah, kalau ekonomi mikro cuma membahas masalah sederhana seperti kekurangan, sumber daya, dan juga efisiensi penggunaan sumber daya. Oh, luas juga cakupan ekonomi makro itu ya. Apa-apa aja tadi yang kau bilang yang diliputi sama ekonomi makro nom? Ada inflasi, laju pertumbuhan, tingkat negara, PDB, pendapatan nasional, dan juga pengangguran. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Nah, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Oh, paham. Jadi kalau pendapatan nasional itu tadi apa nom? Kalau pendapatan nasional itu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara. Kalau pengangguran? Lah ditanya lagi, kau lah itu, kau tengoklah dirimu. Nom. Pengacara nih bos, pengangguran banyak acara. Serius lah, kenapa pengangguran kayak aku ini jadi bagian dari ekonomi makro? Jadi gini, kan penyebab pengangguran itu ada beberapa nih. Yang pertama, kekurangan pengeluaran agregat karena permintaan berkurang. Yang kedua, ingin mencari kerjaan lain yang lebih baik. Yang ketiga, perusahaan mengganti tenaga kerja dengan mesin. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja. Jadi, pengangguran itu masalah yang luas cakupannya, sehingga dia itu termasuk dalam cakupan ekonomi makro. Oh, ngerti. Jadi apalah hubungannya inflasi sama kenaikan harga es krim ini? Sebelumnya aku mau nanya samamu, kau tahu nggak apa arti inflasi? Belum sih. Apa itu nom? Kasih paham dulu aku nom, kasih paham. Inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Nah, inflasi ini ada juga tingkatannya kok. Yang pertama, tingkat inflasi rendah antara 2-3%, dan yang kedua, tingkat inflasi moderat antara 4-10%. Jadi hubungannya ke es krim?
Ya banyak lah kok. Beberapa yang pasti dan jadi penyebabnya adalah yang pertama, permintaan lebih besar daripada penawaran. Dan yang kedua, proses produksi es krim itu juga berpengaruh. Misal, tuntutan kenaikan gaji dari pekerjanya. Atau, bisa juga karena kenaikan harga bahan baku. Apalagi kalau es krim yang kau makan itu tadi pakai susu impor. Dan banyak lagi penyebabnya kok. Bah. Luas sekali cakupannya ya. Nah belum, masih ada ini. Belum? Apalagi emang bahasan ekonomi makro ini? Tentang aspeknya kok. Jadi, ada 3 aspek. Yang pertama, aspek ontologis, yaitu sasaran ilmu ekonomi adalah hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya, seperti barang dan jasa. Yang kedua, aspek epistemologi, yaitu bagaimana manusia dapat mengetahui ilmu ekonomi, dari mana ilmu ekonomi berasal, dan bagaimana mengetahui kebenaran tentang ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, aspek aksiologi, yaitu berkaitan dengan kegunaan ilmu ekonomi sebagai pengetahuan dan bagaimana peran ilmu ekonomi dalam mengatasi masalah yang kita bahas tadi. Oh, jadi di aspek aksiologi itulah dia cari solusi ya, Nom? Iya kok, jadi kayak mana kok, ngertinya kau? Panjang lebar aku cerita kayak gini rupanya nggak paham kau. Ya ngerti lah, Nom. Jadi nanti, Nom, kalau ada FYP di TikTokku ini, Nom, udah bisa lah aku ikut-ikutan komen ya, biar nampak terpelajar aku sedikit. Cari kerja dulu kau sana, kalau makin sering komen kau, makin nampak pengangguranmu itu.